Proses perceraian Ibu Ane yang saya baca di media sosial akan dimulai di 5 Oktober, di mana Ibu Ane sudah menggugat Kang Deddy Mulyadi, tentunya dikarenakan sesuatu masalah dalam rumah tangganya ya. Tidak ada gugatan jika nggak ada masalah di dalam rumah tangganya. Dirasa masalah ini sudah tidak bisa dipecahkan, kemungkinan begitu akhirnya Ibu Ane menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi itu sangat disayangkan sekali karena Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Ane adalah sosok panutan dari warga Purwakarta, juga sebagian dari warga negara Indonesia. Karena mereka berdua ini adalah sosok-sosok yang menginspirasi, sosok-sosok yang peduli pada rakyat kecil ya. Makanya sangat disayangkan sekali perceraian mereka. Tentunya ini contoh yang kurang bagus untuk para fansnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi teman-teman, yang namanya rumah tangga kita nggak tahu dalamnya. Kadang-kadang yang terlihat baik, ternyata di dalam rumah tangganya banyak sekali gejolak-gejolak dan ada api yang membara. Nah, ketika api membara ini tidak bisa dipadamkan, sulit dipadamkan, pada akhirnya larinya ke proses perceraian. Bicara tentang proses perceraian, hasilnya nanti seperti apa? Mari kita prediksi. Prediksi ini bisa tembus, bisa salah, juga bisa nyerempet sedikit. Karena saya juga sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Nah, makanya sikapi prediksi saya dengan bijaksana. Anggap saja kalau baik ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau buruk jadikan itu penyemangat di dalam hidup untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari kita ungkap di sini teman-teman, proses mediasi nanti. Proses mediasi, masih adakah celah untuk perbaikan? Ataukah Ibu Ane sudah kekeh pada pendiriannya? Proses mediasi, adakah celah mereka untuk berbaikan atau bisa berbaikan? Proses mediasi Kang Deddy dengan Ibu Ane, apakah mereka bisa berbaikan kembali, rujuk kembali? Saya ambil 3 kartu. Ada movement, semacam pergerakan, usaha ke arah manakah? Repeat, kelahiran kembali yang bagaimana? Karena rabbit ini bisa diartikan kematian atau kelahiran kembali. Karena di sini ada unsur reinkarnasi teman-teman di kartu ini. Reinkarnasi adalah setelah meninggal akan lahir kembali atau kelahiran kembali setelah meninggal. Makanya di sini ada simbol apakah mereka ini rujuk kembali ataukah mereka memulai hal yang baru, yaitu perceraian, karena ibaratnya ada kematian juga ada kelahiran di sini ya. Selanjutnya kelahiran dan kematian itu apakah pertanda mereka rujuk atau cerai? Rujuk atau cerai? Semerket tenggelam. Berarti ada kondisi mereka nanti bisa bercerai. Tergantung dari usahanya Kang Deddy kalau seperti ini. Ibu Ane ini orangnya tegas, orangnya keras. Kalau sudah A, ya A. Sulit untuk dibelokkan. Nah, apakah Kang Deddy ini bisa merayu Ibu Ane kembali untuk bisa rujuk kembali? Nah, semuanya itu tergantung Kang Deddy. Selama belum ada ketok palu usaha atau peluang itu masih ada untuk bisa rujuk kembali. Tapi kalau melihat dari kartu ini, kayaknya akan jalan terus ke proses perceraian. Nah, tinggal nanti di ACC tidaknya perceraian itu tergantung dari keputusan pengadilan. Tentunya Ibu Ane harus menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukungnya ketika memang berniat ingin cerai. Kalau sekedar nggak ada saksi, nggak ada bukti, tentunya itu juga akan sulit ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau dari kartu ini adanya semacam usaha, proses dari sebuah niatan untuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga. Dan ketika saya tanya apakah nanti hubungan ini bercerai atau rujuk, ada simbol tenggelam di sini. Larut dalam sebuah masalah, tenggelam dalam sebuah masalah. Yang bisa diartikan masih proses ke persidangan selanjutnya.
yang bisa diartikan proses mediasinya gagal ya. Bisa seperti itu. Selanjutnya saya akan cari tahu, ada saran apakah buat Kang Dedi ini sebagai bentuk usaha untuk kegigihan untuk mempertahankan rumah tangganya. Ada saran seperti apakah yang harus dia lakukan di sini? Tapi ini sebagai bentuk usaha, nanti tergantung hakimnya yang menentukan usaha ini bisa menggagalkan perceraian atau tidak ya teman-teman. Tapi ini sebagai bentuk usaha yang harus dilakukan Kang Dedi Mulyadi terhadap masalah proses perceraian ini. Apa yang harus dilakukan Kang Dedi Mulyadi terhadap gugatan cerai istrinya? Apa yang harus dilakukan Kang Dedi Mulyadi terhadap proses gugatan cerai istrinya? Semoga masih ada jalan untuk berusaha ya. Apa yang harus dilakukan Kang Dedi untuk mempertahankan rumah tangganya di sini? Ada simbol growth, pertumbuhan. Saya ambil 5 kartu selanjutnya. Ada simbol soulmate, sebuah hubungan. Wow. Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan? Fight, keyakinan. Selanjutnya, grief, duka cita. Gratitude, rasa puji syukur. Jadi seperti ini teman-teman. Buat Kang Dedi Mulyadi di sini ada nasihat, ada saran. Ada soulmate di sini. Soulmate itu belahan jiwa, atau bisa juga diartikan soulmate itu semacam kegiatan yang dia sukai. Jadi soulmate ini ada 2 versi ya teman-teman. Soulmate adalah seseorang belahan jiwanya. Apakah Kang Dedi ada seseorang yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, atau Kang Dedi ini terlalu sibuk dengan aktivitasnya sehingga menomorduakan istrinya. Di sini ada simbol growth, pertumbuhan. Pertumbuhan hal-hal yang semacam ini yang membuat sang istri ini yakin untuk menggugat cerai. Yakin untuk menggugat cerai, makanya di sini ada simbol kesedihan terhadap nasib asmara mereka. Nasib asmara rumah tangga mereka. Jadi disarankan Kang Dedi di sini, apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangga merupakan pembelajaran yang sangat berarti di dalam hidupnya. Dia akan menggugat jika tidak ada sesuatu di dalam rumah tangganya. Apalagi ibu sosok Bupati Purwakarta. Tentunya sebelum menggugat dia sudah mempertimbangkan masa-masa. Walaupun diprediksi saya kemarin itu pertimbangannya kurang matang, lebih cenderung terbawa emosi. Tapi tentunya juga sudah ditimbang-timbang sama Ibu Ana ini. Makanya di sini Kang Dedi, jika ingin tetap bersama dengan Ibu, cobalah untuk mengurangi aktivitasnya. Mungkin juga jika ada hubungan dengan seseorang, mengurangi intensitas hubungan atau memutuskan. Dimana di sini ada simbol soulmate teman-teman. Soulmate itu belahan jiwa, atau bisa juga aktivitas yang sangat digemari. Makanya di sini Kang Dedi harus berpikir, kenapa istri saya menggugat saya? Pasti ada alasan-alasannya. Cobalah introspeksi diri, jangan menumbuhkan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Ini ya, jika ingin mempertahankan hubungan rumah tangga. Karena disinilah ada simbol keyakinan, yakin yang menjadi sebab istri menggugat cerai Kang Dedi itu adalah ini tadi. Ada soulmate. Soulmate ini bisa will, bisa juga kegiatan yang terlalu disukai Kang Dedi dan sehingga menomorduakan istri, terlalu fokus pada aktivitas dan kegiatannya, atau juga ada hubungan dengan seseorang. Ini buat Kang Dedi Mulyadi. Jadi soulmate ini ada dugaan 2 arti ya teman-teman. Yang namanya prediksi ini masih memperkirakan, bukan memastikan. Karena simbolnya juga masih berubah soulmate. Jadi soulmate untuk Kang Dedi ini bisa karena dia dekat dengan seseorang, bisa juga karena kesibukannya yang dia suka yang luar biasa sehingga menyita waktunya. Kemudian keluarga dinomorduakan atau istri dinomorduakan dikarenakan terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang disukainya. Dan ini adalah penyebab dari retaknya rumah tangga
Yakin di sini, sebab musababnya adalah ini. Hal inilah membuat ada kedukaan di sini. Ada kedukaan, ada semacam dorongan Ibu Ana untuk menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Juga di sini ada gratitude, perasaan cinta yang menjadi lulu lantak dikarenakan hal-hal yang seperti ini. Waktu Kang Deddy menjadi bupati dan Ibu Ana masih menjadi pendamping ibu rumah tangga, tentunya aktivitas Ibu Ana tidak sebanyak saat ini. Kalau sekarang ini Ibu Ana sudah menjadi bupati, ada banyak tanggung jawab yang harus diembannya, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tentunya tingkat stres dari Ibu Ana ini lebih tinggi ketika dia hanya sebagai ibu rumah tangga. Makanya di sini Kang Deddy juga harus bisa mengerti ini. Kenapa Ibu Ana seperti itu? Tentunya karena banyak hal yang membuat adanya dorongan-dorongan untuk menggugat cerai Kang Deddy. Karena Ibu Ana saat ini sebagai bupati, kerjaannya banyak, juga hubungannya tidak sesempit dulu. Kalau sebagai bupati hubungannya semakin luas, ya. Hubungan dengan A, B, dan C, dan E, dan lain sebagainya. Tentunya itu juga bisa membuat tingkatan stresnya semakin tinggi, juga hubungannya juga bisa berkembang dengan orang-orang tersebut. Nah, hal-hal beginilah yang membuat lulu lantak rumah tangga mereka. Jika Kang Deddy ingin mempertahankan rumah tangga mereka, cobalah berbicara. Sebelum berbicara pada Ibu Ana, introspeksi dulu apa yang membuat istri saya menggugat cerai. Kemudian dibicarakan baik-baik, solusinya bagaimana. Jangan sampai dalam mediasi nanti gagal, harapan saya seperti itu. Karena di sini ada simbol tenggelam loh teman-teman. Jadi Ibu Ana ini kekeh pendiriannya untuk bercerai. Tinggal Kang Deddy bagaimana merayu Ibu Ana sebelum sampai ke proses persidangan, sebelum sampai ke proses mediasi. Cobalah dibicarakan baik-baik di sini. Nah, seperti itu ya. Harapan saya bisa rujuk kembali. Harapan saya seperti itu. Tapi ya semuanya tergantung mereka berdua. Mari kita ungkap di sini. Apakah proses persidangan nanti ketuk palunya ke arah perceraian atau ke arah rujuk, atau digagalkan perceraiannya? Bagaimanakah hasil dari persidangan proses perceraian ini? Ada simbol solid, kesendirian yang solid. Ada simbol misteri di sini, keheningan. Saya ambil 3 kartu. Apakah mereka nanti putusan bercerai atau tidak? Ada simbol reflection, yang artinya introspeksi diri saja. Apa yang sudah terjadi? Selanjutnya, apakah mereka jadi bercerai atau tidak? Ada simbol purifikasi, pemurnian. Jadi semacam ini teman-teman. Kalau dari kartu-kartu ini kayaknya lebih cenderung ke arah perceraian hasilnya nanti. Ada simbol solitude, kesendirian. Ibaratnya seseorang kesepian di sini. Kemudian ada reflection. Kamu harus introspeksi diri mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya ada pemurnian, di mana diharapkan kamu bisa berbenah diri setelah semuanya ini terjadi. Seperti itu. Jadi hasilnya nanti kayaknya lebih ke perceraian. Tapi yang namanya prediksi masih bisa dilewati atau masih bisa diubah menjadi prediksi yang baik ketika orang yang terprediksi jelek ini mau berusaha dengan gigih. Jadi begini teman-teman, nasib itu ada nasib yang tidak bisa diubah. Saya menyebutkan nasib dari langit. Nasib ini bawaan dari karma buruk yang harus dibalas, yang harus dibayar karena sudah tergariskan ya. Kemudian ada nasib yang bisa diubah, makanya manusia ini harus berupaya untuk bekerja keras dan berusaha. Nasib ini saya mengatakan nasib dari bumi. Bentuk dari usaha manusia akan bisa mengubah nasibnya. Jadi ada nasib yang bisa diubah dan ada nasib yang tidak bisa diubah. Nah, perceraian ini sebenarnya nasib yang bisa diubah karena di sini ada reflection. Harus introspeksi diri agar semuanya ini tidak terjadi. Tapi sayangnya waktunya sudah sempit, sudah mepet. Sekarang sudah tanggal berapa?
5 Oktober sudah tinggal beberapa hari lagi. Adakah kesempatan untuk Kang Dedi buat merayu Ibu Ana kembali agar tidak sampai terjadi perceraian? Tentunya harus diupayakan itu. Jangan sampai di sini lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.